Kita bedanya berapa? 18. Gua belum lahir, dia udah Kuliah. Jadi sama aja kayak gue ngawinin anak bayi ya. Kita ketemu pas umur. Aku pas berapa? 40 ya? Kamu 40. Aku berapa ya? Udah kurangin 18. Ya udah 40. Jadi gue kenal itu dari Instagram. Tahun 2016 itu gue adalah follower dari Disco Pantera. Nah dulu Disco Pantera itu IG-nya nyampah gitu kan, kayak dagelan isinya, ya jokes-jokes bapak-bapak. Nah suatu hari gue gabut nih, terus gue lagi nyari hiburan, datanglah gue ke profile IG-nya dia. Terus gue scrolling ketawa-tawa, tibalah gue di foto dia lagi diving. Nah saat itu gue juga lagi diving, nggak tahu kenapa tuh gue nyampah aja gitu, ngide ngomentarin fotonya dengan komentar mukanya minta banget. Terus dia balas, gue kaget. Dia balas gini, kenapa mukanya minta ditabuk ya? Terus gue lebih nyampah, gue bales, enggak, minta disayang. Anjir. Terus gue jadi sering komen. Abis itu gak lama tiba-tiba gue di DM, diajakin ketemuan. Part 2. Setelah gue komen terus dibales, akhirnya gue jadi suka komen kan. Tiba-tiba gue di DM kayak begini, panik lah gue. Cuman gue balas so cool banget. Oke, next gig di mana? Padahal kayak anjir, gue di DM demi apa? Gue balas apa? Tidak. Gue harus jaga image. Jakarta di AV hari Minggu. Terus gue sok ngide kayak Depok, gak ditanya ya, tapi gue sosok nanya aja Depok, kayak pengen kasih tahu aja gue anak Depok. Apa ngapain? Dan dia nanya anak Depok, dan ternyata dia anak Depok juga. Ya, akhirnya kita tuker-tukeran nomor WhatsApp dengan alasan kayak ya udah minta nomor WhatsAppnya deh biar gampang kontak-kontakannya nanti kalau pengen ketemuan. Padahal mah stay cool. Padahal kayak aku di DM. Akhirnya kita ketemuan di Halfway Kemang. Waktu itu gue lagi sama teman gue di Kemang, terus kita gabut. Akhirnya gue ngide ke dia, ya udah yuk ke Halfway sekalian, gue mau ketemuan sama Disco Pantera. Please take notes, gue belum pernah tahu Disco Pantera tuh kostumnya kayak apa dan manggung kayak gimana. Karena selama ini gue follow IG-nya karena lucu-lucuan aja, receh-recehan. Terus pas ketemu gue kaget. Please jangan kayak gue, Suzon. Gue ngeliat dia kayak celana pendek, baju ngejreng, badan tinggi, jangkung gitu kan. Jadi kalau jalan tuh kelihatan kayak oke, gue meragukan dia. Gue sempat pertanyakan dia lurus gak sih. Udah gitu dia kan gak bisa basa-basi. Jadi pas ketemu tuh dia cuma nanya yang pokok-pokok aja, kayak lu datang sama siapa, naik apa. Pas dia udah nggak tahu bahan obrolan apa, dia balik badan, udah cabut gitu aja. Gue ditinggalin, anjir. Bayangin kayak gue bingung linglung, kayak gue harus apa. Sumpah aneh. Akhirnya setelah pertemuan canggung pertama, kita janjian untuk ngedate beneran di Kemang Village. Waktu itu kita mau nonton film apa ya, Marvel kalau nggak salah, lupa lah. Ya pokoknya standar lah, ngedate standar gimana sih yang kayak malu-malu gitu. Ya, salting-saltingan. Bagian pecahnya adalah ketika pulang dia nanya, naik apa? Naik mobil. Oh ya udah, gue anterin ke parkiran mobil. Dah, pas di parkiran mobil, kok tiba-tiba mobil gue nggak ada. Oh mungkin salah kali. Ya udah coba cari tempat yang lain. Seingat kamu di mana? Kira udah sejam tuh kita ngelilingin parkiran, gedung parkiran, naik turun, nggak ketemu juga. Gue udah mau nangis. Kayak mobil gue mana? Nggak ada. Terus gue udah pasrah tuh, udah kayak nelfon security, pengen lapor. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu naik mobil apa? Yaris bukan? Bukan. Naik mobil kakak gue, Datsun. Terus lah ini bukan, ini di samping kita mobil Datsun kamu bukan? Terus gue yang lirik, oh iya. Jadi selama kita nyariin mobil dan ngelilingin gedung parkiran itu, di otak gue nyari mobil Yaris gue yang warna merah. Sedangkan saat itu gue lagi bawa mobil kakak gue, Datsun warna abu-abu blok. Terus gue cuma cengeng-ngeseng ngeliatin dia kayak terus dia kayak gila, itu first date?
Jadi karena gue skip. Itu kejadiannya di Kemang Village. Itu kita ngelilingin gedung parkiran Kemang Village. Mohon maaf nih, luas banget. Kita berdua lepek. Ya gimana gak lepek, keringetan. Naik turun gedung parkiran cuma nyari mobil yang gak ada. Gara-gara gue skip, bego. Terus habis itu gue udah pasrah. Kayak kalau dia ilfil gak apa-apa. Taunya dia ngajak gue ketemu lagi. Terus dia ngajakin selfie. Jadi ini foto after it. Oke, gue mau cerita gimana dulu Anto ngelamar gue. Nah dulu itu selama pacaran gue sama Anto gak pernah ngomong sama bokap nyokap gue. Karena bokap gue galak. Dan akhirnya gue berdua memutuskan untuk serius atau kita mau berencana nikah. Dia ke rumah gue lah bersama orang tuanya. Terus dia kasih tahu maksud kedatangan dia apa. Maksudnya mau serius sama gue, izin. Terus pas perkenalan diri, kasih tau lah umurnya. Saat itu Anto umurnya 40. Bapak gue langsung gitu. Terus ngelirik gue. Terus gue nggak. Dan bener aja nggak semudah itu. Saat bapak gue tahu udah perbedaan umur gue lumayan. Terus habis itu ditanya pekerjaannya apa, DJ. Wah udah secara stereotype DJ kan, minum-minum, wanita dan segala macamnya. Makin lah. Padahal Anto ngerokok, minum juga enggak. Ya nggak mudah, terus banyak bersabar, kita ya pasrah aja. Akhirnya bokap gue juga dulu. Karena ya itu, tampang nggak seberapa, yang penting hati. Gue mau cerita. Jadi dulu itu gue diruqyah dulu sebelum gue nikah sama Anto. Kenapa? Karena dulu bapak gue mikir gue tuh jangan-jangan gue nih dipelet. Aduh ya Allah. Pas dia tahu gue beda umurnya parah, kayak gue beda umurnya itu sama Anto kan 18 tahun ya. Terus dia langsung kayak, besok kamu ruqyah sama bapak. Nih gue ceritain prosesi gue di ruqyahnya. Ya kalau emang syarat gue boleh nikah, gue di ruqyah dah. Datanglah gue ke rumah ustadznya, Habib lebih tepatnya, Habib. Terus bapak gue bilang, iya Ustadz, ini yang seperti saya bilang sebelumnya, ini anak saya yang mau saya ruqyah. Takutnya dia dipelet atau diganggu sama laki-laki. Terus gue yang kayak cengengesan aja gitu. Abis itu metode ruqyah tuh ternyata kan macam-macam, ada yang syar'i, ada yang pindahin jinnya. Jadi di situ udah ada mbak-mbak nih sebagai wadah. Gue gak tahu nyebutnya apa. Jadi jin gue yang di dalam diri gue ntar dikeluarin terus dipindahin ke mbak-mbak ini, nanti diinterogasi tuh jin. Aduh gue geli banget ceritanya. Iya ada sini, ngerasa panas gak? Gue cuman iya aja, tapi gue gak ngerasain apa-apa sama sekali. Nah setelah itu jin dipindahin ceritanya ke mbak itu tuh kayak meraung-raung, kayak bener-bener nah wah gitu loh. Terus diinterogasi dong sama bapak gue dan tuh Habib. Si Habib bilang, bapak mau tanya apa, silahkan nih, kamu harus jawab, kalau enggak nanti saya pencet kamu, panas kan gitu. Terus dia kayak kesakitan, bener-bener kesakitan, ya ampun gitu. Gue antara percaya nggak percaya, gue nggak bisa ketawa. Kalau ketawa gue pasti diomelin sama bapak gue, jadi kayak gue diem aja. Beneran, tapi ini based on true story, ini pengalaman gue. Terus ditanyain tuh, kamu dari mana? Kamu dari mana? Siapa yang ngirim kamu? Kamu naik ke sini naik apa? Kamu ke sini apa tujuannya gitu? Terus tuh jin, ya namanya juga jin ya. Gue juga nggak tahu itu kejadian beneran apa rekayasa, gue nggak ngerti. Kayak di situ gue pasrah aja demi gue bisa nikah, kayak ya udah. Jadi katanya sih ada yang ngirimin, tapi bukan Anto, nggak tahu, katanya dendam sama bapak gue bikin dia sakit hati, jadi dia kirimin itu jin. Akhirnya setelah itu udah tuh kan, berarti kan bapak gue dapet jawaban nih, bukan Anto nggak ngapa-ngapain gue, Anto nggak melet gue. Dan pas kejadian itu kan Anto tahu ya, gue laporan sama Anto, yang gue mau diruqyah, bapak mikir gue dipelet sama lu. Terus dia ngomong gini, sumpah bapak lu mikir gitu, kalau gue melet ngapain gue nanggung melet lu, sekalian aja gue pelet Dian Sastro, nanggung amat, anjrit gak?